tiga sendi. Struktur balok yang ditumpu oleh dua tumpuan dapat menahan momen yang ditimbulkan oleh beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Ini berarti sebagian dari penampangnya dimuati dengan tekanan dan tarikan. Semakin panjang bentangan dari struktur balok tersebut, maka momen yang didukung oleh balok semakin besar. Demikian halnya, semakin besar jarak antara sumbu balok dengan garis momen, maka semakin besar momen yang timbul. Sedangkan momen yang didukung oleh bagian atau elemen balok tersebut tidak sama besar. Hal ini yang mengakibatkan struktur balok tidak efektif untuk bentangan yang panjang. Di samping ini, tidak semua jenis bahan yang digunakan untuk struktur bangunan mampu menahan beban yang besar, misalnya beton, batu, atau batu bata yang cukup getas. Untuk mengatasi momen yang besar ini, maka diusahakan supaya garis momen tersebut mendekati sumbu balok, yang berarti momen yang timbul semakin kecil. Dengan pengertian diperlukan suatu struktur yang mampu untuk mendukung beban yang bekerja pada suatu bentangan yang besar, tetapi tidak menimbulkan momen yang besar, atau dengan kata lain, membuat struktur yang mampu mendistribusikan beban yang bekerja menjadi beban aksial dan beban geser pada struktur tersebut. Atau mungkin ada momen tetapi sangat kecil. Struktur balok yang mampu untuk menyebarkan beban tersebut yaitu menjadikan garis tekan mendekati sumbu balok dengan membuat sumbu balok berbentuk pelengkung atau sebuah pelengkung parabola. Pelengkung parabola, jika dibebani secara merata penuh, tidak akan menahan momen, asalkan reaksi peletakannya mampu menghalangi translasi atau pergeseran ke semua arah, dalam kurung baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, kedua tumpuan tersebut berupa peletakan sendi yang masing-masing akan menghasilkan dua komponen, yaitu RV dan RH, sehingga semuanya ada 4 komponen reaksi. Persamaan statis atau kesetimbangan yang hanya ada 3, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Karena itu, struktur tersebut merupakan statis tidak tertentu dengan memberi sandi pada pelengkungan di antara kedua tumpuannya dengan syarat di tempat sendi tersebut adalah 0. Dengan demikian diperoleh satu buah persamaan tambahan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya 4 komponen reaksi. Pelengkungan yang demikian disebut pelengkungan 3 sendi, di mana sendi yang ketiga biasanya ditempatkan pada puncak pelengkung. Pelengkung 3 sendi tidak simetris. Pada pelaksanaan di lapangan sering dihadapi persoalan struktur yang terjadi, bahwa suatu struktur pelengkung 3 sendi yang kedua buah tumpuannya merupakan sendi yang tidak terletak pada level atau ketinggian yang sama, atau dengan istilah panjang batang lengkungnya tidak sama. Pelengkung yang demikian disebut dengan pelengkung 3 sendi yang tidak simetris. Untuk menyelesaikan pelengkung 3 sendi yang tidak simetris, tidak dapat langsung digunakan persamaan parabola yang ada, tetapi dengan syarat, yaitu memperpanjang panjang lengkung yang pendek sehingga menjadi pelengkung 3 sendi simetris secara fiktif, seperti pada contoh berikut. Contoh 2. Diketahui sebuah pelengkung 3 sendi ASB dengan beban dan ukuran seperti pada gambar 2. 3a. Hitunglah reaksi-reaksi tumpuan serta gaya geser, gaya normal, dan momen pada titik X. Di sini tampak gambar 2, 3 yang di sebelah kiri yaitu potongan A pelengkung tidak simetris dan yang sebelah kanan yaitu potongan B gaya-gaya pada titik X. Dalam kurung 20,9. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Untuk reaksi tumpuan, sigma MB sama dengan 0. RAV dikali 60 dikurang RAH dikali 9 dikurang 1 dikali 40 dikali 40 sama dengan 0. 60 RAV dikurang 9 RAH sama dengan 1600. Ini menjadi persamaan yang ke-1. Lanjut untuk sigma MS kiri sama dengan 0. Jadi RAV dikali 40 dikurang RAH dikali 12 dikurang 1 dikali 40 dikali 20 sama dengan 0. Jadi
40 RAV dikurang 12 RAH sama dengan 800. Ini menjadi persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, maka untuk persamaan satunya 60 RAV dikurang 9 RAH sama dengan 1600. Untuk persamaan keduanya kita kalikan dengan 1,5 menjadi 60 RAV dikurang 18 RAH sama dengan 1200. Untuk persamaan 1 dan 2-nya kita eliminasi menjadi 9 RAH sama dengan 400. Jadi RAH sama dengan 44,44T. Untuk RAV-nya adalah 33,33T. Sigma V sama dengan 0. RAV dikurang 1 dikali 40 ditambah RBV sama dengan 0. RBV sama dengan 40 dikurang 33,33 sama dengan 6,67T. Sigma H-nya sama dengan 0. RBH ditambah RAH sama dengan 0. Jadi RBH sama dengan 44,44T. Dengan menggunakan persamaan parabola dasar, untuk H sama dengan 12 M, Y sama dengan 9M, dan X sama dengan 60M. Maka bentang pelengkung yang simetris dapat dihitung sebagai berikut. Gambar 2, 3B. Y sama dengan 4H X. L dikurang X per L pangkat 2. 9, 4 dikali 12 dikali 60. L dikurang 60 per L pangkat 2. 9L pangkat 2 sama dengan 2880 dalam kurung L dikurang 60. L kuadrat sama dengan 320 L dikurang 19.200. L kuadrat dikurang 320 L ditambah 19.200 sama dengan 0. L1 dan 2 sama dengan minus dalam kurung minus 320 plus minus akar dalam kurung minus 320 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 19.200 per 2. L1 sama dengan 240M, tidak mungkin, tidak memenuhi. Sedangkan L2 sama dengan 80M, memenuhi. Untuk H sama dengan 12M dan L sama dengan 80M, maka persamaan parabola dasar berubah menjadi Y sama dengan 4 dikali 12 dikali X dikali dalam kurung 80 dikurang X per 80 kuadrat. Y menjadi 48 dikali X dikali 80 dikurang X per 6400. Y sama dengan 3840 dikali X dikurang 48 dikali X kuadrat per 6400. Y sama dengan 0,6X minus 0,0075X kuadrat. Alpha AY atau alpha X sama dengan 0,6 dikurang 0,015X. Untuk X sama dengan 20M, lihat gambar 2 yang 3B. Maka nilai Y adalah Y sama dengan 0,6X dikurang 0,0075X kuadrat. Y sama dengan 0,6 dikali 20 dikurang 0,0075 dikali 20 kuadrat sama dengan 9M. Titik X yaitu 20 dan 9. Nilai alpha Y atau alpha AX atau garis singgung pada titik X 20 dan 9 adalah alpha Y atau alpha X sama dengan 0,6 dikurang 0,015 dikali 20. Alpha Y atau alpha X sama dengan 0,3 atau TG theta sama dengan 0,3. Theta sama dengan 16 derajat 41 menit. Sin theta sama dengan 0,2873. Cos theta sama dengan 0,9578. Besar gaya vertikal V dan gaya horizontal H pada titik X dapat dihitung.
V sama dengan 33,33 dikurang 1 dikali 20 sama dengan 13,33 T. H-nya sama dengan 44,44 T. Setelah gaya vertikal dan gaya horizontal pada titik X, 20, dan 9 dapat ditentukan, maka gaya geser, gaya normal, dan momen pada titik tersebut dapat dicari. Nah, untuk mencari gaya gesernya SVX, yaitu SFX sama dengan V cos theta dikurang H sin theta sama dengan 13,33 dikali 0,9578 dikurang 44,44 dikali 0,2873 sama dengan 0 T. Untuk mencari gaya normalnya NFX sama dengan V sin theta ditambah H cos theta sama dengan 13,33 dikali 0,2873 ditambah 44,44 dikali 0,9578 sama dengan 46,40 T. Untuk mencari momen lentur MX, yaitu MX sama dengan RAV 20 dikurang RAH dikali 9 dikurang 0,5 dikali Q dikali 20 kuadrat sama dengan 13,33 dikali 20 dikurang 44,44 dikali 9 dikurang 0,5 dikali 1 dikali 20 kuadrat. MX sama dengan 66,67 TM. Nah, di sini ada contoh yang ketiga. Struktur pelengkung 3 sendi ASB dan pembebanan seperti terlihat pada gambar 2. Yang keempat, hitung reaksi tumpuan gaya geser, gaya normal dan momen pada titik X yang berjarak 5 meter di sebelah kiri dari tumpuan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 3 tersebut. Reaksi tumpuannya, sigma MB sama dengan 0. Jadi RAV dikali 10 ditambah RAH dikali 5 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 0. 10 RAP ditambah 5 RAH sama dengan 20. Nah, untuk ini menjadi persamaan yang ke-1. Lanjut, sigma MA sama dengan 0. 5 dikali 1 dikurang RBV dikali 10 dikurang RBH dikali 5 sama dengan 0. Jadi 10 RBV ditambah 5 RBH sama dengan 5. Nah, untuk ini menjadi persamaan yang kedua. Lanjut ke sigma MS kanan sama dengan 0. 5 dikali 2 dikurang RBV dalam kurung L dibagi 2 dikurang RBH dikali 6 sama dengan 0. Nah, untuk L kita bisa lihat tampak pada gambar. Untuk menghitung panjang bentang L dengan persamaan parabola dasar pada titik 10 dan 5, Y sama dengan 4H dikali X dikali L dikurang X per L kuadrat. Jadi 5 sama dengan 4 dikali 6 dikali 10 dikali L dikurang 10 per L kuadrat. 5L kuadrat sama dengan 240L dikurang 2400. 5L kuadrat dikurang 240L ditambah 2400 sama dengan 0. L1 dan 2 sama dengan minus dalam kurung minus 240 plus minus akar minus 240 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikali 2400 per 2 dikali 5. L1 sama dengan 14,20 M memenuhi. Untuk L2 nya sama dengan 33,79 M tidak memenuhi. Persamaan sigma MS kanan sama dengan 0 dapat dituliskan menjadi sigma MS kanan sama dengan 0. Jadi 5 dikali 2 dikurang RBV L
dibagi 2 dikurang RBFH dikali 6 sama dengan 0. 10 dikurang RBV dikali 7,1 dikurang RBH dikali 6 sama dengan 0. Menjadi 7,1 RBV ditambah 6 RBH sama dengan 10. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Dari persamaan 2 dan 3, maka untuk persamaan 2-nya kita kalikan dengan 6. 60 RBV ditambah 30 RBH sama dengan 30. Untuk persamaan 3-nya kita kalikan dengan 5 menjadi 35,5 RBV ditambah 30 RAH sama dengan 50. Untuk persamaan 2 dan 3-nya kita eliminasikan. Terus hasilnya menjadi 24,5 RBV sama dengan minus 20. RBV sama dengan minus 0,81 T. Nah, di sini kita masukkan lagi persamaannya kedua. 10 RBV ditambah 5 RBH sama dengan 5. 5 RBH sama dengan 5 ditambah 10 dikali 0,81 sama dengan 13,16. RBH-nya sama dengan 2,63 T. Nah, lanjut ke sigma V sama dengan 0. RAV ditambah RBV sama dengan 0. RAV ditambah minus 0,81 sama dengan 0. Jadi RAV sama dengan 0,81 T. Lanjut, sigma H sama dengan 0. RAH ditambah RBH dikurang 5 sama dengan 0. RAH ditambah 2,63 dikurang 5 sama dengan 0. Nilai RAH sama dengan 2,37 T. Untuk H sama dengan 6M. Dan L sama dengan 14,2 M. Maka persamaan parabola dapat berubah menjadi Y sama dengan 4 dikali 6 dikali X dikali 14,2 dikurang X per 14,2 kuadrat. Y sama dengan 24 dikali X dikali 14,2 dikurang X per 201,64. Y sama dengan 340X dikurang 24 dikali X kuadrat per 201,64. Y sama dengan 1,69 X min 0,12 X kuadrat. Alpha Y atau alpha X sama dengan 1,69 dikurang 0,24 X. Untuk X sama dengan 5 meter, lihat gambar 4, maka nilai Y adalah Y sama dengan 1,69 X dikurang 0,12 X kuadrat. Y sama dengan 1,69 dikali 5 dikali 0,12 dikali 5 kuadrat sama dengan 5,45 meter. Titik X yaitu X 5, 5 dan 45. Nilai alpha Y atau alpha X atau garis singgung pada titik X 5, 5 dan 45 adalah alpha Y atau alpha AX sama dengan 1,69 dikurang 0,24 X sama dengan 1,69 dikurang 0,24 dikali 5 sama dengan 0,49. Alpha Y alpha AX sama dengan 0,49 atau TG Theta sama dengan 0,49. Theta sama dengan 26 derajat 6 detik. Sin Theta sama dengan 0,44. Untuk cos Theta sama dengan 0,89. Besarnya gaya vertikal V dan gaya horizontal H pada titik X dapat dihitung. V sama dengan 0,81 T dan H sama dengan 2,37 T. Setelah gaya vertikal dan gaya horizontal pada titik X dapat ditentukan, maka gaya geser, gaya normal, dan momen pada titik tersebut dapat dicari. Untuk mencari gaya gesernya yaitu gaya geser SFX sama dengan V cos theta dikurang H sin theta. 0,81 dikali 0,89 dikurang minus 2,37 dikali 0,44 sama dengan 1,7637 T. Untuk gaya normalnya NFX
NFX sama dengan V sin theta ditambah H cos theta. 0,81 dikali 0,44 ditambah minus 2,37 dikali 0,89. Gaya normal NFX sama dengan minus 1,7529T. Untuk momen lentur MX sama dengan RAV dikali 20 dikurang RAH dikali 9 dikurang 0,5 dikali Q dikali 20 kuadrat. MX sama dengan minus 0,81 dikali 5 ditambah 2,63 dikali 5,45 dikurang 5 dikali 1,45. MX sama dengan 3,0335 TM. Baik, di sini kami ada sedikit menambahkan contoh soal pelengkung tiga sendi tidak simetris. Di sini telah kami tandai titik A, B, C, D, dan E-nya, serta titik AX, AY, BX, dan BY. Tahapannya, pertama, sigma MA sama dengan 0. BY dan BX, lihat keseluruhan ACB. Kedua, lihat CB. Ambil momen di C. Sigma MC sama dengan 0. BY dan BX. 3. Persamaan 1 dan 2 kita selesaikan dengan metode eliminasi. Keempat, sigma FY sama dengan 0. AY. 5. Sigma FX sama dengan 0. AX. Tahap pertama, sigma MA sama dengan 0. 50 dikali 16 ditambah 125 dikali 62 dikurang BX dikali 12 menjadi 12BX ditambah 76BY sama dengan 8550. Ini menjadi persamaan 1. Untuk tahap 2, jadi di sini kita ambil potongan CEB. Jadi sigma MC sama dengan 0. BX 12 dikurang BY 28 ditambah 125 dikali 14 sama dengan 0. 12BX dikurang 28BY sama dengan minus 1750. Ini menjadi persamaan yang kedua. Lanjut ke tahap yang ketiga. Di sini kita masukkan persamaan 1 dan persamaan yang kedua tadi. 12BX ditambah 76BY sama dengan 8550. Dan persamaan keduanya 12BX dikurang 28BY sama dengan minus 1750. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan X sama dengan 1. Dan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan X sama dengan min 1. Nah, untuk persamaan satunya menjadi 12BX ditambah 76BY sama dengan 8550. Dan untuk persamaan 2-nya menjadi minus 12BX ditambah 28BY sama dengan 1750. Di sini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Menjadi 104BY sama dengan 10.300. Jadi BY sama dengan 10.300 dibagi 104. Hasilnya menjadi 99,04. Dari persamaan 1, 12BX ditambah 76 dikali 99,04 sama dengan 8550. 12BX sama dengan 8550 dikurang 7526,92. BX sama dengan 973,08 dibagi 12. Jadi BX yaitu 81,09. Setelah diketahui nilai BX dan BY-nya, maka kita lanjut ke tahapan keempat. Tahap 4. Sigma FY sama dengan 0, AY plus BY kurang 125 sama dengan 0. AY plus 99,04 dikurang 125 sama dengan 0. AY 25,96. Tahap 5. Sigma Fx sama dengan 0, AX plus 50 kurang BX sama dengan 0.
AX plus 50 kurang 81,09 sama dengan 0. AX sama dengan 31,09. Untuk hasil keseluruhannya yaitu AX sama dengan 31,09, AY sama dengan 25,96, BX sama dengan 81,09. Dan BY-nya sama dengan 99,04. Jadi untuk hasil AX yaitu 31,09, AY sama dengan 25,96, BX 81,09 dan BY sama dengan 99,04. Di sini jika kita jumlahkan AY dan BY maka menjadi 125K. Sekian video pembelajaran tentang pelengkung tiga sendi tidak simetris dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.